Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Serintil. Dia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari, dia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual di pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun, bagi Mbok Serintil itu sudah lebih dari cukup karena dia hidup seorang diri. Mbok Serintil sering kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Siang itu, Mbok Serintil melepas lelah di bawah pohon besar di tengah hutan sambil melamun. Dia menghayal seandainya dia punya seorang anak, tentulah pekerjaan lebih ringan karena ada yang membantu. Tapi suami saja tidak punya, bagaimana dia bisa punya anak? Andaikan aku punya anak, pasti ada yang membantuku. Saat Mbok Serintil sedang asyik melamun, tiba-tiba raksasa yang jelek dan bau muncul di hadapannya. Mbok Serintil ketakutan sampai-sampai dia tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia berpikir jika ajalnya akan segera tiba. Hai perempuan tua, di mana anakmu? Akan aku jadikan santapan. Aku lapar sekali. Mbok Serintil menjawab dengan suara gemetar. Anak, aku tidak punya anak. Kamu jangan berbohong, perempuan tua. Di mana anakmu? Serintil menggelengkan kepala. Aku tidak berbohong. Kalau kamu tidak percaya, kamu makan saja aku. Sang raksasa tertawa terbahak-bahak. Aku tidak mau memakanmu, perempuan tua peot. Pasti dagingmu tidak enak. Pasti gigiku copot semua jika aku makan kamu. Kamu hanya tulang-tulang Kemudian saja. raksasa itu memberikan sebuah kantong kecil. Ini aku berikan timun. Dari rumah kamu tanam dan kamu rawat. Mbok Serintil menerima kantong itu. Tapi berjanjilah, jika anak itu sudah berusia 6 tahun, dia harus aku miliki, karena dia akan jadi santapanku. Sekarang pergilah. Bentak raksasa itu. Baiklah, aku akan pergi. Terima kasih. Sesampainya di rumah, Mbok Serintil melaksanakan perintah raksasa. Dia menanam semua biji timun itu di tegalan miliknya yang kecil. Setiap hari, ia menyiram dan merawat kebun timunnya. Seiring waktu, tanamannya tambah subur dan mulai berbuah. Benar apa yang dikatakan raksasa. Salah satunya, buah dari tanamannya berwarna emas. Mbok Serintil memberikan perhatian khusus pada timun emas itu. Timun-timun itu semakin masak. Timun emas itu pun tumbuh besar dan sudah waktunya membelah timun emas. Sudah waktunya buah timun ini aku petik. Wah, suara bayi perempuan yang cantik. Mbok Serintil senang sekali dan mendekap bayi itu. Dia menamai bayi itu Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sehat, cekatan, dan terampil. Mbok Serintil tidak henti-hentinya bersyukur karena memiliki anak yang berbakti seperti Timun Mas. Iya nak, ini. Namun, jika teringat dengan janjinya dengan raksasa jahat itu, dia menjadi sedih dan sebentar lagi usia Timun Mas hampir 6 tahun. Kekhawatiran Mbok Serintil terbukti. Mana anakmu? Aku sudah tidak sabar untuk memakannya. Hai raksasa, timun mas belumlah enak. Dagingnya belum lezat. Datanglah ke sini lagi 2 tahun lagi. Raksasa itu setuju. Baiklah perempuan tua. 2 tahun lagi akan datang ke sini. Awas, jangan sampai kamu. Mbok Serintil terus memikirkan nasib anaknya. Akhirnya suatu malam dia bermimpi dan dalam mimpinya ada seorang petapa yang menyuruh Timun Mas pergi ke atas gunung. Suruhlah Timun Mas menemuiku. Baik, akan aku sampaikan. Mas anakku, hati-hati ya sayang. Hati-hati di jalan. Terima kasih Mbok, Timun Mas pamit dulu. Raksasa itu sudah datang.
Lari Timun Mas, lari. Timun Mas segera berlari dan raksasa itu marah sekali. Dia mengejar Timun Mas. Hei Timun Mas, jangan lari. Aku akan mengejarmu. Ha 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 ha. Aku buka saja kantong yang pertama. Wah, apa ini? Setelah raksasa teringat akan Timun Mas, dia bergegas untuk mengejar Timun Mas. Dan pada saat Timun Mas mulai terdesak kembali, ia menyebarkan kantong yang kedua. Apa ini? Sakit sekali. Aduh, raksasa itu semakin dekat. Aduh. Rasakan ini. Yang ketiga menjadi sebuah lautan. Ya Tuhan, tolonglah aku. Akhirnya raksasa itu tenggelam di dalam lautan lumpur yang Ya panas. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menolongku dari raksasa jahat itu. Terima kasih ya Tuhan.